Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyaman li ibadihil mu'minin wa ja'ala laylihi qiyaman li ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang sangat saya muliakan, sedianya yang memberikan tausiah hari ini adalah Al-Mukarram Bapak Ustadz Arifin Nugroho, sesuai dengan janji beliau pulang ke Indonesia dari Yordan. Tapi tadi dapat berita dari Pak Ali bahwa beliau sakit. Allahumma rabban nas adhibil ma'sya isfi wa anta syafi la syifa inna syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Semoga Allah menyembuhkan segala penyakitnya. Amin. Ya, terpaksa tiada rotan, akar pun berguna. Kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita hadir di tempat yang mulia ini. Kita sama-sama melakukan sholat subuh berjamaah. Semoga subuh yang dilakukan hari ini adalah subuh yang terbaik di hadapan Allah SWT. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu ayunkan ke tempat mulia ini menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Salawat dan iring salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian umatnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kurang lebih sekitar 2 pekan lagi ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang tanggal berapa Sya'ban, Pak? Hari Jumat itu tanggal 11. Hari Jumat saya khutbah di Istiqomah, ada running tag itu. Itu tanggal 11. Sekarang berarti tanggal berapa? 13 Sya'ban sekarang. Itu tidak lupa bulan-bulan Komariah. Coba sama-sama. Pertama diawali dengan bulan apa? Muharram. Apa? Coba sama-sama. Muharram. Terus aja Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan sama. Inna iddatasy syuhur indallah isna atsara syahran. Sama 12 bulan. Sejak bulan Rajab sampai dengan Muharram kita berada di bulan-bulan yang penuh keutamaan. Ya, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah mempersiapkan diri dan sahabatnya
menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu saja pembahasannya. Ya, bagaimana Rasulullah menyambut datangnya bulan Ramadan? Persiapannya apa saja? Ya. Ini riwayat dari Sayyidah Aisyah. Ya. Riwayat dari Sayyidah Aisyah bahwa kata Sayyidah Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyam syahrin." Tidaklah aku melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak melihat Rasulullah puasa sunat yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan ada keterangan sampai Rasulullah nyambung ke bulan Ramadan. Bapak sudah puasa Sya'ban? Ya, belum, udah tanggal 14. An Usama bin Zaid qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Dari Usama bin Zaid, sahabat dekat dengan Rasulullah, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dari beberapa bulan itu sebagaimana banyaknya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka qala dzalika yaghfulu anhun nas, dzalika yaghfulu anhun nas, wahai Usama, itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh sebahagian manusia, yang ada baina Rajab wa Ramadan, yang ada antara Rajab dan Ramadan. Huwa syarun turfa'u fihi al-a'mal, dan di bulan itu diangkatnya amalan tahunan. Ada amalan mingguan, ada amalan tahunan. Amalan mingguan itu diangkat kepada Allah hari Kamis. Sementara amalan bulanan, amalan tahunan diangkat ke hadapan Allah, yaitu setiap bulan Sya'ban. Uhibbu ayyurfa'a fihi amali, dan aku sangat mencintai ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, wa ana asum, dan aku sedang berpuasa. Jadi gitu. Jadi Rasul sangat menyukai ketika amalnya diangkat ke hadapan Allah, maka kondisinya beliau sedang puasa. Kenapa? Sebab dengan saum, dengan wasilah saum itu, segala kekurangan amal akan disempurnakan oleh Allah. Sekali lagi, segala kekurangan amal kita akan disempurnakan, dan segala kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman syahrin qad illa Ramadan. Tidak ada amalan Rasulullah puasa sunat menyambut datangnya Ramadan ini, ya, dengan apa? Dengan banyaknya berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, masih ada waktu ini. Meskipun ada hadis yang melarang setelah nisfu Sya'ban tidak ada saum lagi. Tapi ternyata hadisnya majhul. Bisa Rasulullah sampai mau nyambung ke Ramadan. Ya. Ya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada hadis satu lagi, inna shaumus Sya'ban afdhalus shaum ba'da Ramadan. Sesungguhnya saum di bulan Sya'ban itu saum yang paling utama setelah Ramadan. Coba ini satu lagi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, enggak pakai itu. Man shoma Ramadanan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Ini untuk kedepannya ini, ya.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal, puasa sittah namanya 6 hari, sama dengan berpuasa 1 tahun. Sama dengan berpuasa 1 tahun. Hitungannya begini, matematisnya kata Pak Somantri. Ya, hitungnya begini. Puasa Ramadan 1 bulan itu Allah kasih pahalanya itu 10 bulan, Pak. Sementara puasa Syawal 6 hari kasih pahala oleh Allah dalam keterangannya itu 2 bulan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan. Jadi genap 1 tahun, Pak. Sama dengan ibadah 1 tahun itu, begitu pemahamannya itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Kemudian Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, ini sejak sekarang ini sebentar lagi akan nisfu Sya'ban itu, Rasulullah berpidato, memberikan tausiah, ya, memberikan tausiah kepada para jamaah, artinya para sahabat, di mana Rasulullah berpidatonya begini, ayyuhan nas qad ja'akum syahrul ramadan, wahai sekalian manusia, sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, dan Allah memerintahkanmu berpuasa dalamnya. Kataballahu lahu siyamahu, Allah merintahkan puasa di dalamnya. Fihi tubtahu abwabal jinan, di dalam puasa Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Fihi dairatun khairum min alfi syahrin, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu Rasulullah berpidato di hadapan para sahabatnya. Cuman kita pecahkan bersama, apa yang dimaksud dengan dibelenggunya setan? Apa setan dibelenggu di pohon-pohon? Bagaimana maksudnya itu? Apa ada yang bisa? 1.000 lah. Ada yang bisa menyampaikan yang dimaksud dengan dibelenggu itu apa? Pak Ramalan? Kenapa tidak ada kebebasan? Kenapa tidak ada kebebasan? Diikat gitu, dirantai begini. Terus gimana dong? Ya sebetulnya kan kerjasama setan itu dengan hawa nafsu, ya, betul nggak? Kerjasama syaitan itu dengan hawa nafsu. Sebab ada tulis di atas, hargai orang yang sedang puasa. Di bawahnya banyak orang yang makan, kelihatan kakinya. Berarti apa? Berarti kerjasama sama setan. Kerjasama sama setan, laknatullah. Tapi bagi orang yang, makanya yang diseru kata sama-sama, man shoma, ayo, man shoma, terus aja man shoma, ayo, Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iman, Al-Baqarah ayat 183, sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh yang disebut itu. Kalau kemarin saya, mohon maaf, bukan pamer puasa
Sa'ban pas ngajar di kelas minum, saya lupa apa minum. Begitu sudah di tengah-tengah, sudah hampir setengah gelas, baru ingat saya sedang puasa. Bismillah. Batal nggak Pak? Enggak batal. Itu mah kasih sayang dari Allah. Barang siapa yang sedang berpuasa kemudian dia lupa, meskipun satu bekong air, tapi ketika lupa itu setan ketika sadar setan datang. Apakah mau kerjasama tetap dengan Allah atau mau kerjasama dengan setan? Nah, tanggung. Padahal Allah begitu luar biasa memberikan pahala kepada kita semua. Masuk muslimin, ya? Boleh. Apaan? Pak Romlan nggak diikat di pohon-pohon. Enggak sama sekali. Diikat itu tadi udah dijawab oleh Pak Romlan. Ya, artinya tidak ada kebebasan. Karena betul. Ya, karena apa? Karena mau masuk ke sini orang sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Mau masuk ke sini tidak bisa. Mau lewat jalan iri dengki tidak bisa. Maka ketika ada orang yang ngajak berantem, ada orang yang dihina, kita dihina, maka katakan fa inni shaim, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Jangan ditambah, kalau berani nanti habis maghrib lah. Ya jangan dong. Fa inni shaim, aku sedang berpuasa. Begitu. Maka begitu hebatnya saum ini, ya kan? Kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam itu lahu illa syiyam, kecuali saum. Sesungguhnya saum itu li wa ana ajzibi, untukku dan aku sendiri yang memonitornya. Sebab tidak ada yang meneliti saum. Kalau salat bisa riya enggak? Bisa salat atau bisa riya? Wong didirikan di tengah orang banyak. Sedekah, zakat sampai jebol dinding ngebagiin zakat. Apalagi haji di tengah jutaan orang, sangat memungkinkan akan timbulnya riya. Pintu-pintu setan akan terbuka, ya kan? Sehingga sepulang dari haji, ketika nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok. Kenapa nggak nengok Pak Haji? Mahal tahu katanya gitu. Mahal ongkosnya maksudnya. Bapak Ibu sekalian, wa ana gazibih. Kalau istilah kita salat, zakat, haji, masukin aja lah ke komputernya malaikat. Nanti akan keluar nilainya. Tapi kalau saum, wa ana adzibih, aku sendiri yang memonitornya. Tidak mengandalkan petugas-petugas para malaikat. Berfungsi malaikat juga sama, tapi dalam hal ini Allah terjun sendiri, langsung memonitor orang yang salat. Orang yang berpuasa. Kalau sedang berpuasa itu, coba ketika iman dipertaruhkan, kita jalan kaki ke gunung umpamanya, aduh, itu lihat air yang mengalir, kayak apa gitu. Air yang mengalir itu kelihatan begitu luar biasa. Sehingga ketika wudhu bareng di situ, korupsi hanya setetes saja sudah batal saum, jangan. Sudah batal, berarti kerjasama kan dengan setan. Belenggu setannya dibuka, gitu. Belenggunya dibuka. Tapi sebaliknya kalau sama sekali tidak tergoda dengan itu, berarti puasanya imanan wahtisaban. Puasanya karena iman dan ikhtisab, artinya semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah di dalam pidato Rasulullah itu, perbanyak memberikan sedekah di Ramadan itu. Sebab orang yang memberikan puasa, memberikan bukaan terhadap orang yang berpuasa,
pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu. Kata yang hadir, saya nggak bisa Rasulullah, saya itu nggak mampu untuk memberikan bukaan. Apa? Sabda Rasulullah, yu'tillahu hadas sawab, pahala yang diberikan kepada orang man fatara shaiman ala tamratin, orang yang berikan bukan hanya dengan sebiji kurma. Maksudnya bukan itu Pak Menteri bawa kurma sebiji, Ustaz nih ceprot gitu ya. Bukan begitu. Maksudnya coba rasakan ketika sedang parah-parahnya, rasanya air sebokong itu habis rasanya. Makanan sebakul itu bakal habis di waktu lapar di belakang. Tapi begitu sudah sampai, begitu hanya setegukan saja sudah merasa cukup. Maka kata Rasulullah, Allah berikan pahala ini, orang yang berikan bukaan kepada orang yang sangat membutuhkan bukaan itu. Dia musafir gitu. Ya seperti yang sudah ibu-ibu lakukanlah di sini, bapak-bapak lakukan. Aw ala surbati ma'in, atau seteguk air, aw maddaqati labanin, atau hanya segelas air susu, ya kan? Raihlah rahmat Allah, raihlah ampunan Allah, maka insya Allah di akhirnya kita akan itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Fa'aksiru fihi arba'i hisalin, kata Rasulullah, perbanyak di bulan Syaban ini 4 hal, ya kan? Apa? Khoslataini laginan bikun anhuma. Apa? Khoslataini turudu nabihima rabbukum. 2 ucapan itu sangat disukai Allah. Wa khoslataini, dan 2 ucapan laginan bikum, kamu sangat membutuhkannya yang 2 ucapan itu. Mari, awas, ini harus paham dan bukan hanya habis tarawih doang, bukan. Ini harus terus menerus dalam keseharian itu. Ucapan ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, Pak. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain, astaghfirullah, ya. Aku mohon ampun kepada Allah. 2 untuk Allah. Untuk kita, as'aluka ridhaka wal jannah, ya. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sampai Bapak Mas pelan-pelan banget atau yang tinggi suaranya Pak supaya enak. Ya. Tergantung, kalau mutakalim wahdah itu ana. Kalau mutakalim argoyer nahnu, artinya Pak Romlan jadi imam. Ya kan? Nas'aluka, bahkan dari awalnya itu, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Kalau jadi imam, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Harus connect ucapan itu antara hati, lisan sama otaknya, Pak. Sambil nangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi tiada Rabb yang patut aku sembah, hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mohon ampun, astagfirullah. Aku mohon ampun kepadamu. Suka sekali Allah mendengar ucapan itu. As'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon keridhoanmu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa api neraka. Nah, kemudian kesananya setelah dekat ke malam Lailatul Qadar yang diprediksikan di akhir 10 hari terakhir Ramadan, perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun,
tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau jadi imam fa'fu anna, ya, kalau jadi imam seperti itu. Kemudian barang siapa yang meringankan beban pembantunya, sok bibi atau mbak, kita sama-sama kerja, saya juga sama kehausan, yuk kita bareng-bareng, kata majikannya kepada si bibi, maka Allah ampunkan dosa-dosanya di bulan Ramadan itu, dan juga terbebas dari siksa api neraka. Wa amal khoslatani usalagian bi anhuma fasallahu jannata wa na'udzu bihi minan nar wa man saqa saiman, siapa yang memberikan minuman kepada orang yang berpuasa, saqallahu min haudi, maka Allah akan berikan minuman dari telaga Rasulullah SAW, Al-Kautsar, sampai nanti kita sampai masuk surga, insyaallah itu tidak terasa haus lagi di padang mahsyar itu. Minuman dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama bacaannya yuk. Asyhadu an la, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Lanjutnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh, atau fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jangan sampai kelewat ini. Kemudian Rasulullah menganjurkan perbanyak doa. Perbanyak doa. Bahkan sahabat itu kanu yanullah ta'ala sittata ashhurin. Sahabat itu Pak, Bu, itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang Ramadan. Ya kan? Ayyuballighahum, supaya Allah menyampaikan mereka ke Ramadan. Ya kan? Ayyuballighahum Ramadan yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka sujud mohon kepada Allah supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah. 6 bulan sebelum Ramadan minta kepada Allah disampaikan ke Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan minta amaliyahnya diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Ayo doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma sallimni ila Ramadan. Segitu dulu deh, ayo. Allahumma sallimni ila Ramadan, ayo. Wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma sallimni ila Ramadan. Coba segitu, 1, 2, 3. Sekali lagi. Wasallim li, ayo. Wasallim li Ramadana. Wasallim li Ramadana. Wasallim li Ramadana. Ayo sama-sama. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ayo. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni, ayo, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yuk sekali lagi. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Nang itu ila Ramadana apa ila Ramadani? Kenapa? Ogar munsharif, bukan karena ada ambil nawasib, ila, bukan ya. Ayo. Allahumma sallimni, sama-sama. Ila Ramadana wa sallim li Ramadana
wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Nah, ini banyak hadis tentang ini yang sampai kepada kita. Ada lagi doa yang begini doanya. Bagaimana Bu doanya, lupa saya. Bu. Yang kedua Bu, yang kedua. Si Ibu nggak bantu saya. Bagaimana? Ada doa satu lagi. Doanya begini, terjemahnya aja. Ya Allah hadirkan, ya. Allahumma akhillahu alaina. Allahumma akhillahu alaina. Coba. Bil yumni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini juga sahih hadisnya. Ya Allah hadirkan hilal awal Ramadan kepada kami dengan apa? Dengan lapang dada. Seakan-akan terkesan dari doa ini Rasulullah melihat banyak orang yang hadir Ramadan itu seakan-akan tidak lapang dadanya. Aduh, cabai merah berapa sekarang harganya? Bawang merah udah 1/4 15.000. Waduh, banyak banget ya. Harganya naik-naik gitu. Mengeluh ketika datang kewajiban dari Allah. Maka memohon kepada Allah, Allahumma akhillahu alayya. Kalau sendiri ya, alayya bil yumni wal iman. Ya Allah hadirkan awal Ramadan untukku dengan penuh kelapangan dada. Kalau lapang itu apa sih? Ya tidak ada sangkutan di dalamnya. Kemudian wal iman disertai dengan kekuatan iman. Nah ini juga penting. Sebab yang tadi yang seru adalah iman. Wassalamah itu jangan sampai begitu sudah i'tikad, sudah persiapan semuanya, terjadi kecelakaan. Sehingga kata dokter, kamu tidak usah puasa, nggak boleh puasa. Kita minta kepada Allah wassalamah. Ya. Wal Islam ini spirit untuk melakukan amaliyahnya harus sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah. Tidak ada puasa ngebleng gitu. Puasa mutih tidak ada di dalam Islam, seperti itu nggak ada. Yang paling tangguh ini hanya satu, yaitu puasa Daud ya. Ya. Iya, puasa betul. Yang paling tangguh cuma satu, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah begitu Bu. Nah ini maka Rasulullah menganjurkan untuk membaca doa itu. Ya Allah hadirkan Ramadan kepadaku awal Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Ya, dengan penuh sukacita, dengan duka cita yang penuh sukacita, disertai dengan kekuatan iman, kekuatan Islam, spirit untuk ibadahnya, dan selamat dunia akhirat. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu sama adalah Allah. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak taubat kepada Allah sekarang ini Pak. Perbanyak apa? Bertaubat kepada Allah. Ya. Dengan sampai apa? Dengan sampai tidak bertaubat. Ini, innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba jika dia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Maka ada titik hitam di nuraninya itu. Ada titik hitam, bukan di hati ini, bukan. Di nuraninya itu ada titik hitam. Kemudian faidha huwa naza'a wastaghfara. Kemudian dia menyesal dan istighfar, wataba dan bertaubat kepada Allah, sukila qalbuhu, maka akan dibersihkan lagi hatinya itu. Wa in ada zida fiha, kalau terusan tidak bertaubat, terus akhirnya dia hitam seluruh hatinya itu. Nah, apa bahayanya? Apa bahayanya ketika seseorang sudah hitam hatinya itu, tidak bertaubat kepada Allah? Seperti ini kan, gambaran hati kita ini seperti kain putih. Kalau tercoret hitam sedikit di kain putih itu, maka akan mudah membersihkannya, ya kan? Apalagi pakai backclean akan putih lagi gitu. Tetapi kalau
kain itu sudah hitam, tercoret sebesar apapun sudah tidak tampak lagi. Kenapa? Itu sudah penuh dengan noda gitu. Nah, nggak mungkin dia bisa melihat keutamaan Ramadan, tidak mungkin. Kalau hatinya kotor, Pak, ya. Tidak mungkin akan melihat keutamaan Ramadan. Nggak mungkin dia bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Nggak mungkin dia akan senang duduk berlama-lama dengan Allah SWT di bulan Ramadan. Nggak mungkin dia akan merasakan dan menyesali dosanya kalau hatinya dalam keadaan hitam kelam itu. Ya, makanu yaksibun, sehingga disebut dalam Al-Quran itu ran, bal rana, di situ ada saktah ya, ada saktah ya, bal rana, bal saktah itu berhenti sejenak tanpa napas, ya kan? Kalla bal, ini tidak boleh napas. Kalla bal rana ala apa? Ala qalbihi ya. Kalla bal rana. Ran itu apa? Kata Ibnu Katsir adalah noda yang menutupi hatinya. Maka orang yang hatinya orang yang hatinya tertutup dengan noda hitam itu tidak mungkin akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyatakan mulai membiasakan diri dalam kebaikan, ya kan? Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak maksimal. Tapi sejak sekarang saum dibiasakan sunnah. Begitu masuk Ramadan itu nikmat, tidak lelah lagi, gitu ya. Ini sekarang di bulan Sa'ban ini adalah jalan yang mendaki Sa'ban itu. Sebab kita akan sampai kepada puncak-puncaknya bulan, yaitu di bulan Ramadan. Sekarang sedang mendaki. Kemudian keempat, untuk bertekad di Ramadan tahun ini kesempatan untuk merubah diri. Yang tadinya kurang begitu bagus tahajud, maka demi Allah Pak, demi Allah jangan sampai meninggalkan tahajud. Jangan sampai di usia kita sekarang ini jangan sampai meninggalkan tahajud. Meskipun hanya 2 rakaat. Meskipun hanya 2 rakaat. Saya lihat juga banyak yang melakukan salat witir sehabis salat Isya 3 rakaat. Itu juga tausiah Rasulullah kepada Abu Hurairah ya. Ada 3. Yang pertama puasa ayyamul bid, puasa 3 hari 13, 14, 15. Kecuali 13 di hari tasyrik ya, bulan Dzulhijjah. Yang kedua salat duha 2 rakaat, dan yang ketiga wa an utir qabla an arkuda, dan yang ketiga witir sebelum tidur. Itu contoh. Tapi kalau sudah witir sebelum tidur, la witrani bilatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam, cukup sekali aja. Kemudian selanjutnya sebentar lagi akan masuk nisfu Sa'ban. Terakhir ini sebentar lagi akan masuk nisfu Sa'ban. Tidak ada perbedaan bahwa nisfu Sa'ban itu bagus, tapi tidak ada amalia khusus. Ya, setelah diteliti ternyata hadis-hadisnya itu majhul semua amalia khusus itu. Mohon maaf, seperti baca Yasin 3 kali gitu. Yang satu untuk ini, yang satu untuk ini, yang satu untuk ini. Nggak ada. Tetapi seluruh ahli hadis termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Aisyah, semuanya menganjurkan lakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah di malam nisfu Sa'ban itu. Ya, lakukan itu. Insya Allah Allah terima. Yang terakhir, yang kelima, pahami fikih Ramadan. Bagaimana fikih Ramadan itu, melaksanakan ibadah Ramadan itu bagaimana? Fahami dengan benar. Khawatir salah gitu ya. Khawatir salah, jangan sampai melakukan amaliyah yang salah di bulan suci Ramadan. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ngerti kalau kita tidak paham. Itu saja barangkali yang disampaikan. Kesimpulannya bahwa Rasulullah menyambut datangnya Ramadan itu, yang pertama Rasulullah menyampaikan menyambut Ramadan dengan banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan nasihat di akhir bulan Sa'ban.
Yang ketiga, Rasulullah banyak melakukan taubat, menganjurkan melakukan taubat kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Yang keempat, Rasulullah harus menjadikan katanya Ramadan ini tekad untuk berubah dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Sebab memang puasa itu merubah kebiasaan. Makan di siang hari menjadi di malam hari. Kebiasaan seperti itu dibiasakan itu berat sekali. Tapi demi ketundukan kepada Allah, jangankan yang haram, yang halal pun kalau Allah yang memerintahkan, sami'na wa ata'na. Citra muslim seperti itu. Dan yang kelima, pahami fikih Ramadan. Insyaallah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik insyaallah. Amin. Barangkali ada pertanyaan satu aja. Sebab sudah siang. Sudah ini ya, sudah ada. Ya. Tanda apa? Ya. Gini. Semua itu ujian. Ujian hawa nafsu, ujian. Kan gini, coba kita baca As-Sam yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ini nih, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sumpahnya 6. Demi bumi, demi langit, demi siang, demi malam, demi keajaiban penciptaan manusia. Sesungguhnya aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia 2 inspirasi. 1, inspirasi fujur, membangkang. Yang kedua, inspirasi takwa. Sebetulnya kalau Paroman qad aflaha man zakkaha, kalau Paroman itu betul-betul menjaga hati tetap bersih, kemudian kerajaannya nurani ini dijaga, tidak ada lubang sedikit pun untuk masuknya setan, nggak ada guna setan itu, nggak ada sama sekali. Mau itu yang disebut dengan dibelenggu itu kayak begitu, ya. Dan setan itu nanti pidato di neraka, itu pidato setan itu. Saya kan cuma ngajak, nggak maksa gitu. Apa ada keterangan setan maksa menggoda kepada Nabi Adam, juga menggoda rasa dendam kepada Nabi Adam, menggoda kepada Adam, tidak dipaksa. Tapi kita yang kalah gitu. Alam aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kan sudah aku katakan kepada kalian bahwa syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Kenapa kamu tunduk kepada bisikannya? Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ada setan, ada nggak bakal berguna kalau hatinya bersih, Pak. Jadi diuji oleh Allah apakah sanggup menolak bisikan-bisikan itu. Coba sama-sama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam jiwa manusia. Dari mana? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sudahlah, cukup segitu aja, takut ada yang berat pertanyaannya ya. Yuk kita sama-sama tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mohon doakan dulu Pak Suhradi ya. Beliau masih belum bisa ini, habis operasi prostat. Beliau itu masih belum, kencingnya itu masih belum lancar. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Suhradi cepat sehat, cepat pulih. Kalau ke atas ini aduh, udah kelihatan cerah. Kemudian dia meminta kepada saya itu, Ustadz, tolong ajarkan bacaan-bacaan, takut salah. Jadi setiap hari Jumat sama Sabtu itu mengulang pelajaran yang dulu. Tapi ternyata dasarnya bagus, Pak.
Pak Suhradi itu. Dasarnya bagus hafalannya itu dan ucapan-ucapannya, tinggal sedikit lagi lah. Nanang juga diminta untuk mengajarkan Al-Quran. Saya diminta untuk mengajarkan fiqhul ibadah. Takut salah. Akhirnya ya referensinya yang bagus, yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Bagus-bagus bacaannya, alhamdulillah. Tuh saking inginnya dia merubah dirinya takut kepada Allah. Dihadapkan kepada ujian seperti itu, dekat sekali pikiran beliau kepada kematian, dekat sekali. Ada hikmah di balik itu semua. Mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Allahumma, silakan. Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rahman, seandainya yang hadir saat ini punya problem ya Allah, tolong sepulang dari sini Engkau selesaikan problemnya ya Allah. Seandainya yang hadir saat ini ada yang sedang kondisi sakit ya Allah, seberat apapun sakitnya atau seringan apapun sakitnya, setelah keluar dari pengajian ini tolong ya Allah sembuhkan penyakitnya. Andaikan yang hadir saat ini ada punya problematika yang cukup pelik ya Allah, maka dengan kasih sayang-Mu sepulang dari pengajian ini ya Allah, tolong angkat problematikanya, diganti dengan solusi yang terbaik ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana ya Maulana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.